Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-234. Panji Kartoyuda dan Panji Kartosari dipanggil ke Surakarta. Sang Raja Surakarta dan Permaisuri Ratu Kencana mengirim utusan untuk meminta kedatangan sang keponakan Panji Kartoyuda dan Panji Kartosari. Surat sudah sampai di Sembuyan. Isinya sang raja meminta kepada sang paman bila diizinkan untuk bertemu dengan kedua Panji. 3 hari kemudian Sultan memanggil kedua Raden Panji dari Madura. Keduanya segera menghadap. Sultan berkata, "Anakku, kalian dipanggil ibumu Ratu Mas ke Surakarta. Mereka ingin bertemu dengan kalian. Kalian segera berangkatlah membawa prajurit usar 40 saja dan 60 prajurit tombak. Semua memakai kuda, jangan ada yang berjalan darat." Sultan segera minta kepada Ronggo Prawirodirjo agar disediakan 120 kuda pengangkut ke Surakarta. Kuda-kuda sudah dipersiapkan dan kedua Panji sudah diberi pakaian yang pantas. Keduanya memakai kain golang-galing hijau, ikat pinggang merah berindak emas, ikat kepala telaga muncer, dan celana kain beludru ungu dengan pita emas. Mantri yang disertakan adalah Ngabei Mangkujoyo dari Madiun dan 2 kaliwon gedong. Adapun alat musik yang dibawa sebagai pengiring jalan adalah trompet dan seruling. Di sepanjang jalan yang dilalui, ramai orang menonton arak-arakan 2 panglima Madura yang mirip arak-arakan pengantin. Rombongan 2 Raden Panji berhenti di Paserenan dan bermalam. Malam itu juga mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Obruk bahwa Mayor Dirnadir dari Madura datang, yakni kedua Raden Panji tersebut. Obruk memanggil Tumenggung Pusponagoro yang dipanggil segera datang. Obruk berkata, "Bapak, kita kedatangan Mayor Dirnadir dari Madura. Dia prajurit besar yang diminta membantu Sultan Giyanti. Kedatangannya karena dipanggil Sunan dan Ratu Kencana. Sebaiknya segera dijemput. Sirsan Salpe yang akan menjemput. Saya sertakan 14 dragonder." Tumenggung menjawab pelan, "Mantri yang saya tunjuk menemani si Ardikuno dari Matangyuda. Sebaiknya menunggu Jibagi saja untuk menyiapkan jamuan." Obruk setuju. Mereka yang ditunjuk segera berangkat. Sesampai di Bagi, segera mempersiapkan jamuan. Tak lama kemudian telah siap. Sementara itu, kedua Raden Panji sudah berangkat dari Paserenan. Berjalan dengan menempatkan peniup trompet di depan dan seruling di belakang. Sesampai di Bagi, mereka berhenti. Sirsan Salpe sudah menyambut. Setelah bersalaman, oleh Sirsan Salpe dibawa masuk untuk santap siang. Setelah selesai makan siang, mereka segera meneruskan perjalanan. Singkat cerita, rombongan kedua Raden Panji sudah masuk kota raja Surakarta. 400 prajurit berkuda dengan 8 bendera membawa 30 payung berada di depan. 100 prajurit berkuda di depan yang membawa 1 bendera adalah pasukan gedong Sang Sultan. Di belakangnya pasukan Soro Geni Hitam membawa hiasan emas. Terlihat mencorok. Pakaian mereka rompi hitam, celana sangklat merah. Pasukan tombak membawa senjata tombak dapur tumper inas menyambung di belakang mereka. Pakaian mereka sangklat hijau dengan ikat kepala sangklat merah dan celana beludru hitam, sama dengan warna topinya. Mereka dipimpin 4 mantri. Menyambung di tengah adalah prajurit usar sejumlah 80 dengan senjata tombak. Bunyi galaganjur berkumandang di sepanjang jalan. Perjalanan para prajurit membentuk formasi di sepanjang jalan. Di belakang tampak 2 Raden Panji berpayung putih. Yang muda, Panji Kartoyuda berada di depan. Yang tua, Panji Kartosari berada di belakang. Kartoyuda tampak seperti Raden Sombo. Kartosari tampak seperti Raden Setyaki. Kedua Raden Panji
turun dari kuda. Obruk menyambut setelah bersalaman dan berangkulan, kemudian diminta duduk nyaman. Datang utusan sang raja memanggil mereka ke dalam istana. Obruk mempersilahkan keduanya masuk. Tumenggung Pusponagoro mengantar kedua Raden Panji masuk ke istana. Pasukan pengiring ditempatkan di pondokan sebelah selatan loji. Obruk ikut menemani kedua Raden Panji masuk ke dalam istana. Panji Kartoyudo berkata kepada Pusponagoro, "Wak, Anda berhentilah sebentar. Saya dan Kanda hendak merapikan pakaian." Seorang pembantu duduk menyangga kaca cermin. Obruk dan Pusponagoro yang melihat kelakuan dua Raden Panji tertawa. Setelah keduanya selesai membenahi pakaian, segera dibawa masuk menghadap sang raja. Sang raja keluar ke balai pertemuan. Permaisuri Ratu Kencana ikut serta. Kedua Raden Panji maju dan mencium kaki sang raja dan Ratu Kencana. Setelah saling memberi salam, sang raja bertanya, "Apakah Paman Sultan selamat semuanya?" Kedua Raden Panji berkata, "Sultan selamat dan sejahtera. Salam dari ayah Sultan untuk Paduka dan Kanjeng Ratu." Sang raja tersenyum dan melanjutkan, "Biasanya pasukanmu kalau melawat ke sini baru sebulan sudah sakit. Ada separuh yang mati." Kedua Raden Panji menyahut, "Benar, biasanya seperti itu. Tetapi itu dulu ketika melawan Paman Paduka Sultan Giyanti. Sakit pagi sore mati, sakit sore pagi mati. Hanya seperempat yang pulang ke Madura. Sungguh ternyata yang punya tuah adalah Paman Paduka Kanjeng Sultan. Tandanya sekarang ketika sudah menjadi teman dan rukun, serta musuh tinggal seorang, si Demang Brojayuda ketika ke mancanegara lama berhadapan dengan Mangkunagara. Tak satu pun prajuritnya yang sakit. Sudah terbukti jika yang punya kutukan adalah Paman Paduka. Karena sungguh seorang raja yang beriman. Dan si Mangkunagara belum mempunyai tuah yang membuat sakit. Makanya saya berani melawan Mangkunagara. Kalau Paman Paduka Sultan sungguh sudah punya karomah." Kanjeng Ratu Kencana menyambung, "Siapa yang membuat kreasi ikat kepalamu dari hiasan emas itu?" Kedua Raden Panji menjawab, "Ayahanda Sultan yang memberi." Ratu Kencana tertawa, "Engkau ini walau orang tuamu raja tetapi tidak sama dengan orang lain. Mengapa engkau panggil ayah Sultan?" Kedua Panji berkata, "Bagaimana lagi? Memang itu kehendak ayah Sultan. Saya pun dengan putra Sultan Kanda Pangeran Adipati tidak lagi berbahasa basi. Sudah seperti kakak adik. Bagaimana mau menolak? Kalau Gandek datang memberi perintah, berkataannya, 'Nak, Anda terima perintah ayah Anda.' Kalau tidak begitu, si Gandek dipotong kupingnya. Kalau Sultan memberi hadiah diperinci. Siapa yang memberi? Dari Ibu Ratu Lor, dari Ibu Ratu Kulon." Seperti itu. Semua yang mendengar geleng-geleng kepala. Obruk berkata kepada sang raja, "Sultan sungguh pintar mengambil hati orang. Lebih pandai raja itu membangkitkan keberanian prajurit." Sang raja berkata lagi, "Kain ikat pinggang itu juga pemberian Sultan?" Kedua Panji berkata, "Benar semuanya. Walau cincin ini juga pemberian. Isinya intan seharga 100. Cincin lalu diaturkan kepada sang ratu dan kemudian dilihat dengan seksama. Ratu berkata, "Ini harganya lebih dari 100, barangkali 150 rial. Engkau sungguh dikasihi, nak, berhati-hatilah membawa diri." Kedua Raden Panji lalu ditanya berbagai hal selama di Mataram. Kemudian disuruh mundur ke pondokan untuk istirahat dulu. Sang raja berkata kepada Obruk, "Besok suruhlah menghadap lagi. Engkau tak usah menemani." Obruk segera pamit dan menempatkan kedua Raden Panji ke pondokannya. Sesampai di pondokan telah tergelar jamuan dari para tumenggung. Tak lama datang lagi tumpeng dari istana.
Ada 106 nampan yang dibagikan merata kepada prajurit pengiring. Selama 3 hari, kedua Raden Panji berada di Surakarta. Setelah mohon pamit, diberikan hadiah oleh Ratu Kencono berupa pakaian ganti dan berbagai olahan yang dibuat Kanjeng Ratu sendiri. Dan Kanjeng Ratu Maduretno mengirim kain selembar untuk sang adik Sultan. Sang Ratu juga mengirimkan buah semangka. 2 mantri disuruh mengantarkan kedua Raden Panji kembali ke Mataram. Setelah sehari perjalanan, kedua Raden Panji sampai di Semboyan. Hari sudah malam, tetapi Sultan masih duduk di luar. Kedua Raden Panji segera menghadap dan mencium kaki sang Sultan. Sultan bertanya tentang perjalanannya ke Surakarta. Kedua Raden Panji menceritakan dari awal sampai akhir. Sultan sangat suka mendapat kiriman dari sang putra dan sang kakak Ratu Maduretno. Sultan bertanya kepada Demang Ardikuno, mantri dari Surakarta yang ikut mengantar. "Engkau berasal dari mana?" Si Demang menjawab, "Dari Lepen Mider, Paduka, anak Suto Menggolo." Sultan berkata, "Kalau bapakmu itu aku dulu kenal. Rumahnya di sebelah tenggara rumahku. Tetapi engkau lebih gagah dari bapakmu. Apakah engkau juga berani berperang?" Si Demang menjawab, "Belum pernah mengalami berperang, Paduka." Sultan berkata, "Kalau seorang tidak berani perang, sayang perawakanmu yang bagus itu. Engkau jarang yang menyerupai, tampan dan bagus. Jangan sampai dibuat cacat kepada sesama hanya karena engkau tidak berani dalam perang. Dan juga yang baik kalau berteman dengan orang lain. Orang sudah bermodal tampan, kelakuannya juga harus baik. Engkau mirip si Rono Diningrat, tetapi masih lebih gagah dirimu. Pantas kelak menjadi bupati. Bagus pembawaanmu. Engkau pantas diberi nama Tisno Winoto. Engkau kuberi semangka 4 pikul. Tetapi karena belum waktunya, besok saya kirim saja kalau sudah matang." Demang Ardikuno menyatakan siap menjalankan perintah dan sudah diizinkan kembali ke Surakarta.